Queenie yang puasa Ramadan tanpa makan sahur karena main TikTok terlalu malam. Sementara Hariske sibuk buat film di YouTube berikut ini. Ini film Hollywood, bela diri Amerika di Perang Vietnam. Anggap saja Hariske masuk lubang hitam dan muncul di film Amerika itu. Apa manipulasi sejarah perang di film ini? Mari kita ungkap. Pencitraan dan lucu-lucu, semua penonton di negara manapun pada senang melihat adegan-adegan lucu. Salah satu contoh diantaranya ketika Leonard itu adalah tentara yang dilatih untuk membantu Vietnam. Padahal Leonard itu adalah orang yang dikatakan punya kekurangan atau idiot. Secara logika, mana boleh seorang pemuda punya kelainan atau idiot bisa masuk tentara militer dan dikirim ke garis depan pertempuran, bukan? Tapi karena dilatih terus-menerus, akhirnya dia bisa memasang peluru, bisa gemulainya hilang. Baiklah, kita mulai ceritanya. Hariske pura-puranya dalam konten ini masuk lubang hitam, muncullah di arena perang Vietnam yang sangat lucu. Tentara yang akan dikirim sangat random. Amerika di film ini terkesan menganggap remeh pertempuran di Vietnam. Tentara tidak diseleksi secara ketat. Layaknya tentara untuk pertempuran sengit, tapi calon tentara yang kelainan saja atau idiot dilatih dengan keras. Akhirnya dia stres dan membunuh sang pelatih. Sepertinya tentara itu menjadi gila. Asalnya gampang senyum saja, tidak ada sangar-sangarnya. Setelah dicekik, akhirnya dia menjadi manusia yang buas dan hebat di dalam latihan pertempuran itu. Selalu dia tampil memukul, padahal ini adalah orang idiot yang dilatih menjadi tentara. Lucu kan? Masa ada tentara idiot? Begitu salah satu contoh di antaranya. Ya, namanya juga film, gimana caranya supaya bisa menarik? Apa saja ya diada-adakan. Padahal intinya untuk menutupi rasa malu kekalahan Amerika Serikat ketika berperang di Vietnam. Itu kan hampir tidak ada tentara Amerika yang bisa pulang ke negaranya dalam keadaan utuh. Rata-rata cacat gitu kan. Ya, kebanyakan memang tidak bisa kembali. Mereka dikubur di lokasi pertempuran. Begitu kira-kira. Nah, Leonard ini di awal film ceritanya itu memang adegan lucu yang membuat gelak tawa penonton. Karena apa? Dalam latihan saja dia mudah senyum, dibentak, dia selalu senyum. Tapi setelah dicekik, barulah dia sadar bahwa ini adalah tentara yang siap membunuh orang. Kan begitu ceritanya. Apa yang terjadi ketika Leonard itu sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat, bisa tegas, bisa menembak, bisa latihan fisik. Mulai stres itu ketika Leonard itu selalu berbuat salah dan diberi sanksi itu tidak pernah berubah. Akhirnya dirubahlah pola hukumannya. Ketika Leonard itu melakukan kesalahan, maka teman-teman satu batalion itu dihukum bersama-sama. Setiap Leonard melakukan kesalahan, maka semua tentara dihukum oleh pemimpinnya itu. Akhirnya dibaliklah, Leonard terus-terusan diberi sanksi oleh teman-temannya yang asalnya Leonard itu menjadi orang lucu, menjadi bahan ketawaan, tetapi sekarang dia selalu disakiti. Apa akhirnya? Pada saat sedang di barak, sedang istirahat, Leonard ternyata sudah berhasil melakukan pelatihan yang luar biasa dan dianggap sebagai perkembangan yang sesuai dengan harapan begitu. Ketika infeksi mendadak tentang kedisiplinan waktu tidur, apa yang terjadi? Ternyata Leonard itu sedang berjaga-jaga. Akhirnya dibentaklah oleh kepala batalionnya itu, oleh pelatihnya itu. Nah, apa yang terjadi? Ya, dengan sigapnya, hasil pelatihan dia praktekkan bagaimana sikap tentara ketika berhadapan dengan musuh, maka pelatihnya itu ditembak. Dor. Meninggal. Nah, itu salah satu contoh. Ini adegan yang boleh dikatakan ekstrim ya, dari lucu
peristiwa pembunuhan. Dan di akhir film ini juga sama, banyak peristiwa-peristiwa lucu. Salah satu contoh misalkan kisah berikutnya, kita lanjut ya. Leonard tentara lemah mental atau idiot ini untuk mengaburkan suasana perang yang sesungguhnya. Paling lucu ketika tertangkap Leonard menyembunyikan donat dalam kotak yang lupa, tidak dikunci sesuai aturan, dan lebih lucu lagi ketika diperdaya tenanya dengan handuk berisi sabun balok. Penonton tidak sadar kalau adegan ini untuk menciptakan gambaran perang di Vietnam itu memiliki suasana yang penuh gelak tawa, lucu, dan menjengkelkan. Begitulah manipulasi yang diciptakan untuk mengubah citra perang Vietnam yang angker, mencekam dan mengerikan itu. Kesan ngeri akibat tentara Vietcong yang perkasa dan menguasai medan tempur itu, seperti tentara Hamas di Palestina yang menguasai medan tempur saat ini. Amerika berupaya menghilangkan jejak konyolnya tentara adidaya di film ini. Adegan keperkasaan tentara berotot seperti Rambo juga ada di sini. Ketika teman Joker tertembak, maka tentara Amerika menjadi buas. Ditunjukkan pula adegan penangkapan tentara Vietcong dan ditembak mati. Vietcong adalah julukan dan istilah umum untuk menyebut gerakan bersenjata yang digerakkan oleh komunis dan organisasi Front Persatuan di Vietnam Selatan. Inilah adegan Leonard yang lemah mental atau idiot ketika stres dan jiwanya terganggu sehingga nekat membunuh pelatihnya. Gaya sutradara Amerika menutupi kehebatan dan keperkasaan tentara Vietcong dari Vietnam. Dalam film dialihkan ke Ketika Leonard Amerika yang jadi ingin kambing membantu hitam. Vietnam, dalam Salah satu ceritanya kan penyebab membantu, kekalahan padahal perang bukan membantu Vietnam ya, ingin dalam sebuah menguasai. film. Nah, dikirimlah Joker dengan Door Garner namanya. Nah, Joker itu di sini tokoh sentral sebagai pahlawannya. Sementara Door Garner itu boleh dikatakan orang yang berbuat kejahatan. Salah satu contohnya, dia itu ketika diturunkan lewat pesawat helikopter, atau ketika dia menaiki helikopter, maka semua petani yang ada di sawah, semua karyawan yang sedang berladang, berkebun dibunuh, dibantai, dan akhirnya semuanya mati. Apa yang terjadi? Dia di dalam dirinya ingin membela diri, maka dia memakai helm dengan bertuliskan perdamaian. Tapi apa yang terjadi ketika dia memakai helm perdamaian? Seperti di dalam adegan film ini, di mana Vietcong, musuhnya Vietcong itu adalah tentara Vietnam yang jadi